Ya, menyikapi berita ya pelaporan Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila ke Kepolisian Daerah Jawa Barat ya, yang melaporkan 9 orang pembicara ya acara hari ulang tahun Mega Bintang di Solo, yaitu dinilai bahwa berlebihan, ya, bahkan mungkin juga bisa hoax itu menurut saya, karena berdasarkan klarifikasi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat sendiri bahwa itu belum sampai kepada kategori pelaporan, baru konsultasi, dan dalam konsultasi itu ada hal yang janggal dan sekaligus juga diarahkan bahwa lokus deliktinya itu di Solo gitu. Jadi nggak pas jika melaporkan di Kepolisian Daerah Jawa Barat. Jadi belum ada pelaporan. Jadi kalau dia membuat video itu kan kemudian menyiarkan seolah-olah terjadi pelaporan, bahkan ditampilkan map yang seolah-olah sudah melapor, itu kebohongan. Itu kena undang-undang ITE ya, tentang hoax gitu ya. Jadi sebenarnya saya yang diantara beberapa yang dilaporkan bisa melaporkan balik gitu atas perbuatan itu akan dilakukan ya Pak kira-kira ya. Saya kira kita akan berdiskusi dengan beberapa teman lain yang dilaporkan apakah memang perlu atau tidak, atau ini hanya tingkah anak-anak muda yang apakah disetir atau sendiri gitu kan. Kita akan uji juga gitu. Kalau dianggap perlu ya kita laporkan gitu kan, laporkan balik. Nah, kemudian bahwa seolah-olah kita melakukan makar gitu kan, atau ingin menggulingkan kekuasaan karena menyebut dan mengkampanyekan people power. Oh tidak, people power itu bukan makar. People power itu sama dengan aksi-aksi turun ke jalan seperti biasa gitu, dan itu konstitusional gitu. Misalnya kalau people power rakyat itu mendesak Presiden Jokowi turun misalnya itu kan, itu sesuai dengan ketetapan MPR 6 tahun 2001 gitu, soal etika kehidupan berbangsa. Misalnya Pak Jokowi sudah melanggar etika, melakukan perbuatan tercela, maka didesak untuk mundur sesuai dengan ketetapan itu. Kalaupun misalnya aksi people power itu mendesak DPR, MPR untuk memakzulkan, gitu kan, menurunkan Presiden Jokowi, itu juga konstitusional, gitu kan, karena diatur dalam pasal 7A Undang-Undang 45. Jadi sebetulnya people power itu konstitusional, gitu. Jadi bukan makar. Kalau makar itu diatur di pasal 104, 106, 107 KUHP yang khusus mengenai kualifikasi menggulingkan kekuasaan 107 KUHP. Itu menurut ahli hukum pidana R. Susilo, saya kira setiap orang yang belajar hukum itu akan membaca pandangan pakar hukum ini, hukum pidana, itu ada 2 syarat gitu ya. Syaratnya itu harus ada perbuatan pelaksanaan gitu, namanya aid foreign handling gitu. Jadi disebut makar itu harus ada perbuatan pelaksanaan gitu. Kalau perbuatan persiapan saja, for beridings handlings, persiapan itu belum juga disebut makar. Apalagi kalau hanya berkata, berbicara gitu. Apalagi ini people power, bukan soal subversi, bukan soal makar gitu. Jadi keliru sekali kalau anak-anak itu gitu kan, para mahasiswa itu, apa benar mahasiswa atau bukan, wallahu alam gitu kan, tapi menyebut demikian itu keliru, memberi predikat people power sebagai makar. Beda, people power konstitusional, makar inkonstitusional gitu. Saya kira hal ini penting ya diketahui, dan sikap tentu saja di antara para pembicara yang dilaporkan itu siap menghadapinya secara hukum apabila memang sampai ke proses hukum dijalankan.